Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah rawuh pada acara siang hari ini. Kali ini saya bermaksud untuk mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan pada program Guru Penggerak Angkatan 4 ya. Saya Nur Wasis dari SMA Negeri 3 Pati. Pada tema kali ini saya ingin mencoba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu tema budaya positif ya. Nah, pada tema kali ini sebenarnya mungkin ibarat pepatah mengatakan seperti nguyai segoro ya barangkali, atau menabur garam di tengah samudra, karena saya yakin Bapak Ibu semua, Bu Siti, Bu Muji, Pak Joko sudah melaksanakan ya budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 3. Namun kali ini saya mohon izin untuk menyinkronkan barangkali ya, yang sudah Bapak Ibu semua ketahui dengan modul 1.4 budaya positif yang semuanya bermuara pada ide Ki Hajar Dewantara. Dalam ide Ki Hajar Dewantara untuk menerapkan budaya positif di sekolah, beberapa poin yang diperlihatkan pada presentasi ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua, penerapan disiplin melalui 3 motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kebutuhan posisi dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, penerapan budaya positif di sekolah ya, sebenarnya sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan kita diibaratkan pendidik itu sama dengan seorang petani. Ketika kita menanam padi ya akan tumbuh padi. Oleh karenanya yang dapat kita lakukan adalah mengkondisikan tanah supaya tetap subur untuk tumbuh kembangnya, memelihara, kemudian membasmi pengganggu, ulat-ulat dan serangga-serangga pengganggu lainnya, dan juga menjamin keberlangsungan hidupnya. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh menjadi jagung, padi itu tumbuh menjadi pohon mangga, tapi kita bisa mengupayakan supaya padi itu tumbuh sesuai dengan karakter tanaman padi itu sendiri, menjadi beras yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, selama ini mungkin kita sudah menerapkan pola didik kita kepada anak. Di sini ada 2 perbedaan yang mungkin selama ini kita laksanakan, barangkali pola didik kita yang kita sebut dengan stimulus respon. Stimulus respon itu menurut saya, berdasarkan pemahaman yang saya miliki, itu adalah pola didik yang konvensional, di mana kita sebagai pendidik itu mencoba untuk mengubah sikap anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika anak-anak kita berperilaku nakal itu dianggap sebagai hal yang salah. Yang berikutnya, bahwa kita sebagai orang dewasa itu bisa mengendalikan anak-anak kita ya. Yang berikutnya, kita sering memaksakan pada anak sehingga bujukan yang kita lakukan sering kali menjadi berujung pada kegagalan. Dan yang ketiga, bahwa dalam mendidik kita sering memberlakukan kompetisi antara menang dan kalah. Nah, hal-hal yang tadi saya sebutkan dalam teori yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu namanya teori stimulus respon. Nah, yang kita tawarkan dalam guru penggerak itu kita ubah paradigma itu menjadi teori kontrol, di mana yang tadinya kita mencoba untuk mengubah orang agar satu pandangan dengan kita, itu
mengubah pandangan menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap anak itu unik, mereka punya alasan, mereka punya pandangan sendiri. Kita tidak bisa memaksakan pada mereka. Yang kedua, jika kenakalan itu dilihat pada suatu kesalahan pada stimulus respon, nah pada teori kontrol kita semestinya melihat anak setiap yang perilaku yang mereka lakukan itu sebenarnya memiliki tujuan. Namun karena kita memandangnya sebagai hal yang berbeda, kita menilainya sebagai suatu kenakalan. Kemudian yang berikutnya, bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa mengubah anak itu, mengubah anak didik kita, mengubah murid-murid selain mereka sendiri yang bisa mengubahnya. Kita hanya bisa mengarahkan. Yang berikutnya, jika sebelumnya kita sering memaksakan pada anak untuk menguasai suatu materi pada teori kontrol, ya, kita mencoba untuk berkolaborasi pada anak dan membuat konsensus. Konsensus itu artinya membuat kesepakatan bersama, ya, sehingga mereka bisa membuat pilihan-pilihan baru dan mereka bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya itu. Dan yang terakhir adalah jika sebelumnya kita berpikir kompetitif menang kalah, kali ini kita akan mengajak mereka untuk memutuskan bersama win-win solution, ya. Menang dan menang, ini adalah menang dan menang, tidak ada saling mengalahkan. Baik, yang berikutnya yaitu tentang disiplin. Ya tentunya Bapak Ibu sudah paham tentang disiplin, namun coba kita paparkan di sini bahwa disiplin itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, gitu. Dan kecenderungannya adalah disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, ya, dengan bukan apa yang kita hargai. Padahal sebenarnya jika kita mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini negara merdeka dan pikiran kita itu merdeka. Dan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan bukan berarti merdeka kita tidak melakukan apa-apa. Namun dalam merdeka itu kita tidak hanya terlepas dari pemerintah, bukannya kita tidak mematuhi aturan. Akan tetapi dalam kemerdekaan itu kita mestinya cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab terhadap tingkah laku kita. Dan disitulah muncul yang dinamai dengan istilah disiplin. Berikutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu secara naluri ada 3 macam motivasi, yaitu motivasi eksternal. Biasanya kita berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi yang pertama. Jadi motivasi ini sangat alamiah, ya Bapak Ibu. Semua orang pasti menghindari atau pergi dari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau menyakitkan. Yang kedua yaitu motivasi yang kedua, teori motivasi yang kedua, yaitu kita akan mendekati sesuatu yang membuat kita mendapatkan imbalan. Jadi kalau ada hadiah, ada sesuatu yang menyenangkan, kita akan serta-merta melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi motivasi yang ketiga, kita mengharapkan bahwa setiap orang seperti anak kita, anak didik kita, murid-murid kita untuk menjadi seseorang sesuai dengan harapan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk mewujudkan budaya positif, di sini kita akan gambarkan ke dalam sebuah lingkaran, ya, di mana inti untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif. Untuk menumbuhkan budaya positif, yang pertama bisa kita laksanakan adalah membuat peraturan bersama antara murid-murid dengan kita. Kemudian jika peraturan kelas ini sudah berlangsung, secara otomatis
otomatis akan menjadi keyakinan kelas. Oh ya, kembali ke peraturan kelas Bapak Ibu. Peraturan kelas ini misalnya ya, kita mewawancarai satu anak didik kita supaya mereka menentukan sendiri kira-kira di kelas 12 IPA 6 misalnya ya. Kita sekarang berada di kelas 12 IPA 6 misalnya Bapak Ibu. Nah, kita mencoba untuk mengajak anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan, apa yang ingin dia capai di kelas ini. Misalnya yang pertama untuk hadir tepat waktu, kita catat. Yang kedua untuk menghargai teman dan tidak mencontek. Yang ketiga menjaga kebersihan dan seterusnya. Nah, hal-hal yang kita catat ini berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak namanya peraturan kelas. Hal ini sangat penting karena peraturan kelas ini yang menentukan bukan guru, tapi kesepakatan antara guru dengan anak didik kita, maka mereka pasti akan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi, ketika tindakan mereka itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita cukup memperlihatkan bagaimana komitmen kita yang sudah kita tulis di sini. Bukankah ini yang kemarin sudah kalian tulis? Kenapa sekarang tidak melakukan? Nah, seperti itu. Peraturan kelas ini jika sudah masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, sudah menjadi perilaku baik yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, maka hal inilah yang kita sebut menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah mereka pahami, yang sudah mereka miliki karena tumbuh dari dalam, hal inilah yang akan menjadi lingkungan positif yang akan keluar dari kelas ini dan akan menginspirasi pada kelas-kelas lainnya. Nah, ketika ini sudah berjalan, maka dapat kita lihat bahwa sekolah kita SMA Negeri 3 Pati sudah bisa melaksanakan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, berikut saya tampilkan ya tindak nyata atau praktek secara teknis bagaimana yang mesti kita contohkan pada anak-anak ketika kita bergaul dengan mereka. Yang pertama yaitu dengan nada suara ya. Upayakan untuk satu, kita tidak usah menghukum orang lain, jangan menghukum anak kita, jangan sampai membuat anak kita merasa bersalah, dan upayakan kita untuk memposisikan diri sebagai teman mereka dan kita cukup menjadi pemantau atau manajer. Jadi dengan pertanyaan yang simpel, apa yang kamu mau? Nanti mereka akan mengatakan 1, 2, 3. Terus apa yang sedang kamu kerjakan? Kapan saya bisa harapkan ini selesai ya Bapak Ibu? Misalnya kita sudah memberikan tugas pada anak kita, kemudian anak kita bisa menentukan sendiri kapan selesai dengan pertanyaan seperti ini. Kapan ya saya bisa harapkan tugas ini selesai? Seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan ini harus selesai sekian, kalau tidak nilai kamu jelek. Nah, kita berupaya untuk menghindari perkataan yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa kita sampaikan pada anak-anak ketika kita bersua dengan mereka. Misalnya, di mana Anda sewaktu kamu mengatakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Atau Anda kemarin di mana ketika Bapak kemarin menjelaskan tentang materi ini? Ya. Dan seterusnya bisa Bapak Ibu lihat ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Budaya positif diterapkan mengacu pada ide Ki Hajar Dewantara. Budaya positif merupakan kebiasaan yang terbentuk atas kesepakatan bersama sehingga bisa dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada setiap murid. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun anggota masyarakat. Salah satu yang perlu ditekankan dalam melaksanakan paradigma ini yaitu dengan menerapkan budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat bangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan pada anak cucu kita yang akan datang. Guna membentuk budaya positif di sekolah, beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu mengubah paradigma stimulus respon, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, dan misi sekolah. Perubahan paradigma yang mesti kita lakukan dalam membentuk budaya positif yaitu pembandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Pada teori stimulus respon misalnya ya, kita berkehendak bahwa kenyataan kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi jika kita lihat pada teori kontrol bahwa realitas yang terjadi ternyata setiap orang berbeda-beda. Kita ingin semua orang berpandangan yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengubah cara pandang orang lain. Nah, yang diperlukan, kita perlu memahami cara pandang orang lain. Selama ini kita memandang perilaku buruk itu adalah hasil dari sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku, entah baik atau tidak, perilaku itu memiliki tujuan. Kita berpandangan orang lain bisa mengendalikan saya. Padahal hanya kita sendirilah yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal kitalah yang menguasai apa yang akan kita lakukan. Kita berpandangan bisa memaksakan kehendak pada orang lain. Padahal yang lebih baik adalah adanya kolaborasi dan konsensus untuk menemukan pilihan-pilihan baru. Kita selama ini berpikiran tentang menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol, justru kita berupaya untuk menemukan menang-menang atau win-win solution. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan hukuman atau sanksi. Namun, dalam disiplin positif, kita tidak harus memperlakukan siswa dengan memberi hukuman. Memberi hukuman adalah tindakan alternatif paling akhir, dan kalau memang tidak perlu, jangan diberlakukan hukuman sama sekali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka.
Jadi sebenarnya setiap kita sudah memiliki disiplin masing-masing. Namun jika dalam menjalankan kedisiplinan itu ada hal yang kurang selaras, maka adalah tugas guru untuk mengingatkan murid-muridnya. Ada 3 besar motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku ini dicanangkan oleh Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Masih menurut Goosen, dalam upaya mewujudkan budaya positif, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau secara umum, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dengan adanya keyakinan akan lebih memotivasi seseorang yang berasal dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekadar karena mendapat perintah atau mengikuti peraturan. Contoh tindakan dalam rangka mewujudkan keyakinan kelas, misalnya dengan mempersilahkan murid untuk mencurahkan pendapat mereka, mengizinkan mereka untuk memberi usulan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan mana yang perlu tidak dilakukan. Kemudian susunlah apa yang sudah kita tulis untuk dijadikan sebagai kesepakatan. Dalam etika pergaulan di sekolah, upayakan untuk menghindari kalimat negatif. Misalnya, anak-anak jangan suka berdiri di situ. Diubah menjadi, ayo kita duduk di sini saja. Berikutnya, meninjau ulang apa yang sudah kita sepakati dan yang sudah kita tulis. Kemudian, jika sudah disepakati, kita berupaya untuk melaksanakan apa yang sudah kita canangkan bersama-sama. Ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, mendapatkan cinta dan kasih sayang atau belonging. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kebutuhan atas kesenangan atau fun. Dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah, kita sebisa mungkin untuk tidak menghukum para siswa, sebab setiap tindakan memiliki tujuan. Oleh karenanya, jika ada beberapa siswa atau murid yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, melanggar apa yang sudah kita setujui, kita ajak mereka untuk melakukan tindakan restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi terhadap masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Berikut adalah ciri-ciri restitusi yang pernah disampaikan oleh Dr. William Kaiser. Yang pertama, restitusi bukan untuk mencari kesalahan.
belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk tidak mengomentari orang lain. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jika ada siswa yang dengan kesadaran diri mereka untuk melakukan restitusi dengan gurunya, maka langkah yang dilakukan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya dengan mengatakan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah. Kita mengatakan bahwa semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan pada mereka tentang keyakinan yang sebenarnya ingin mereka tuju. Karena kita semua memiliki motivasi internal. 3 langkah restitusi itu dapat digambarkan melalui skema yang kita namai segitiga restitusi. Terus
agar visi sekolah bisa terwujud, kita bisa mengacu pada inquiry apresiatif yang dipopulerkan oleh David Corrider. Adapun tahapan yang tertuang dalam inquiry apresiatif tersebut terangkum dalam akronim BAGJA, yaitu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Demikian Bapak Ibu apa yang sudah kita bagikan pada pertemuan siang hari ini. Terima kasih Pak Joko, Bu Muji, Bu Siti, dan Bapak Ibu semuanya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan pertemuan hari ini saya akhiri, dan kita nantikan diskusi kita di waktu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.